Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Namaku Kartika Aulia Utami dan merupakan mahasiswi aktif dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, semester 4. Nah, kali ini aku bakal buat video edukasi buat kalian yang sudah pernah nonton video-video aku yang sebelumnya. Jadi kali ini aku bakal bahas video yang gak jauh-jauh dari video yang sebelumnya. Jadi video yang pertama kemarin mengenai imigrasi, dan yang kedua mengenai kepabeanan, dan sekarang aku bakal ngebahas mengenai karantina di negara Arab Saudi. Sebelumnya aku bakal ngasih tahu kalian sedikit mengenai karantina. Jadi menurut Cambridge Dictionary, karantina adalah periode waktu di mana hewan atau orang yang mungkin memiliki penyakit dijauhkan dari orang lain atau hewan sehingga penyakit tersebut tidak menular. Tapi ada juga sebagian dari kalian sulit membedakan apa sih itu karantina dan isolasi. Padahal sebenarnya itu berbeda ya guys. Jadi kalau karantina itu memisahkan dan membatasi pergerakan orang yang terkena penyakit menular untuk dipantau apakah orang itu benar-benar terkena penyakit. Sedangkan isolasi itu memisahkan orang sakit, penderita penyakit menular, dan orang yang tidak sakit. Jadi sekarang kalian udah tahu kan guys perbedaan antara karantina dan isolasi. Balik lagi ke topik pembahasan nih guys. Sekarang aku bakal ngejelasin ke kalian apa sih yang diperlukan selama proses karantina hewan peliharaan seperti kucing dan anjing di negara Arab Saudi. Jadi yang pertama, sertifikat kesehatan hewan termasuk vaksinasi rabies dikeluarkan sebelum diantisipasi oleh dokter hewan resmi. Sertifikat harus divalidasi oleh kedutaan atau konselor Arab Saudi. Dan yang kedua, izin dokter untuk mengeluarkan anjing dan kucing yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Air, dan Pertanian di Arab Saudi. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu kan guys, gimana kalau mau bawa hewan ke Arab Saudi ya harus karantinanya itu bagaimana. Nah, sekarang aku bakal bahas mengenai karantina di Arab Saudi selama COVID-19. Sejumlah negara mengancam hukuman berat untuk menghentikan penyebaran COVID-19, termasuk negara Arab Saudi nih guys, yang mengumumkan penerapan denda sampai dengan 133 US dollar atau setara dengan 2 miliar rupiah bagi orang-orang yang tidak menyatakan informasi yang benar terkait dengan keadaan kesehatan dan rincian perjalanan saat memasuki negara tersebut. Jadi hati-hati ya guys, buat kalian jangan asal sembarangan memberikan informasi mengenai negara Arab Saudi, atau siap-siap kalian akan membayar denda 2 miliar. Duh, kan sayang banget tuh uangnya. Lalu sejumlah negara termasuk negara Arab Saudi sama sekali melarang kedatangan warga asing, menutup perbatasan daratan dan wilayah udara, dan ada beberapa negara lainnya yang menerapkan karantina wajib selama 14 hari atau kurang lebih 2 minggu bagi para pendatang, termasuk perintah mengisolasi diri dan diakomodasi swasta seperti hotel. Jadi buat kalian nih guys yang ingin berlibur wajib mengetahui negara mana yang bisa dikunjungi selama COVID-19 dan negara mana yang tidak boleh dikunjungi pada saat COVID-19. Di sini aku bakal ngasih tahu kalian nih peraturan apa saja yang terjadi selama COVID-19. Baiklah, yang pertama, selama COVID-19, pemerintah Kerajaan Arab Saudi memutuskan peraturan untuk melarang warganya sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid selain 2 masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah.
untuk menghentikan penularan virus corona yang sudah mengglobal. Maksud mengglobal di sini itu sudah menyebar di berbagai dunia. Serem banget kan guys, dan tenang aja buat kalian warga Arab Muslim yang sholat di rumah, walaupun masjidnya ditutup, tetap bakalan ada muazin yang akan menyerukan untuk sholat di rumah masing-masing. Lalu yang kedua, kalian tahu nggak sih ternyata otoritas moneter Arab Saudi atau SAMA mengkarantina uang kertas dan koin yang diterima dari sumber lokal dan internasional loh, sebagai tindakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Karena itu, SAMA akan mengisolasi uang kertas dan koin dalam tempat tertutup selama kurang lebih 14-20 hari. Cukup lama juga ya kira-kira. Dengan durasi tergantung dari mana uang tunai tersebut berasal. Langkah-langkah tambahan juga akan diambil untuk mengurangi resiko kesehatan. Kalian pasti penasaran kan guys, gimana caranya mengisolasi uang kertas dan koin tersebut? Di sini aku bakal ngasih tahu kalian gimana caranya mengisolasi uang kertas dan koin tersebut. Jadi yang pertama, uang kertas dan koin tersebut akan menjalani mekanisme perawatan khusus untuk memastikan uang-uang tersebut aman untuk digunakan. Lalu yang kedua, uang tersebut akan disortir oleh mesin secara otomatis sesuai dengan standar kualitas yang ketat dari pihak berwenang, dengan catatan kotor atau tidak layak yang dihancurkan untuk mencegah penularan COVID. Lalu yang ketiga, uang kertas dan koin yang sudah diproses akan disimpan di kas otoritas dan dikirim ke bank atas permintaan, yang memungkinkan uang dan koin tersebut disimpan dengan isolasi untuk jangka waktu yang lebih lama. Jadi seperti itulah cara mengisolasi uang kertas dan koin yang ada di Arab Saudi. Cukup menarik ya guys. Nah, sekarang yang ketiga nih guys. Seperti yang kalian ketahui, negara Arab Saudi memiliki mayoritas negara Islam, mayoritas masyarakatnya Islam maksud aku, dan tempat ibadah umroh dan haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Dengan adanya COVID-19, pemerintah Kerajaan Arab Saudi memutuskan pelaksanaan ibadah haji untuk tahun ini hanya dilakukan terbatas untuk jamaah dari berbagai negara yang tinggal di Arab Saudi. Nah, untuk Menteri Haji Arab Saudi ini sendiri mengatakan bahwa pihaknya masih dalam proses peninjauan jumlah jamaah haji keseluruhan yang diizinkan. Diperkirakan hanya ada sekitar 1.000 orang jamaah haji. Jika kalian yang ingin tetap melaksanakan haji di saat pandemi COVID-19 ini, ada beberapa protokol kesehatan yang harus dipenuhi nih guys. Simak baik-baik ya. Jadi, yang pertama, jamaah di atas usia 65 tahun atau memiliki penyakit kronis diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu yang kedua, akan dites untuk virus corona sebelum tiba di kota suci Mekah dan akan dilakukan karantina di rumah setelah ritual haji. Lalu yang ketiga, wajib mengenakan masker setiap saat bagi para jamaah dan penyelenggara. Lalu yang keempat, jamaah dilarang menyentuh atau mencium Ka'bah. Dan yang kelima, menerapkan physical distancing berjarak 1,5 meter antar tiap jamaah selama proses haji, termasuk sholat berjamaah dan area tawaf Ka'bah. Dan yang terakhir, akses ke situs-situs suci di Mina, Musdalifah, dan Jabal Arafah juga akan dibatasi hanya untuk mereka yang memiliki izin haji mulai tanggal 19 Juli hari Minggu hingga 2 Agustus 2020. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai karantina di Arab Saudi. Apabila ada kekurangan aku minta maaf karena di sini aku juga masih belajar. Bye bye.